5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Wil Apiliansyah. Perkenalkan, nama saya Daniel Octaviani. Perkenalkan, nama saya Rinanda Holifatu. Perkenalkan, nama saya Ingrid Amanda. Perkenalkan, nama saya Rima Melati. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan bagian dari studi administrasi publik. Aspek ini berada pada fokus kajian keuangan publik. Dalam fokus keuangan publik, akuntabilitas publik diarahkan kepada tuntutan untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan pemerintah, akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelapor kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat prinsipal. Kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas keuangan pemerintah. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Benito et al. 2003 menyatakan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk mengelola keuangan desentralisasi, telah menunjukkan pelaporan keuangan menjadi pengendali dalam mewujudkan akuntabilitas publik dan kualitas laporan keuangan serta manajemen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai sebuah implementasi, kebijakan publik memerlukan kapasitas SDM, sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian. Santoso 2016 menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh posesif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur diyakini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur akan semakin tinggi pula akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi tidak meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga meningkatnya transparansi tidak dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan formula yang diuraikan dalam pengujian hipotesis, maka HO ditolak dan HA ditolak. Artinya, transparansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan semakin baik transparansi dalam penyusunan laporan keuangan tidak membuat kualitas laporan keuangan semakin baik. Keempat, akuntabilitas menuju Indonesia kinerja. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda terdepan menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan pengguna anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set, penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kinerja atau output menjadi berorientasi kinerja yaitu outcome, merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut menurut Wahyu 2007. Yang pertama, menetapkan perencanaan strategik, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja yang meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Yang kedua, pengukuran kinerja, meliputi pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, membandingkan realisasi dengan rencana kerja, kinerja tahun sebelumnya, atau membandingkan dengan organisasi lain sejenis yang terbaik di bidangnya. Yang ketiga, pelaporan kinerja, berupa pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP
KIP dengan format standar laporan yang telah ditetapkan atau rinci dengan berbagai indikator, bukti, dan capaiannya. Yang terakhir, pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara keseimbangan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan hal-hal yang harus termuat dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. LAKIP menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Yang kedua, disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Yang ketiga, diuraikan secara singkat rensta dan renja tahun bersangkutan beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun itu dan kaitannya dengan capaian, tujuan, misi, dan visi. Adapun tujuan dari analisis kinerja antara lain: mengenali kendala dan permasalahan yang dihadapi, menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output, menilai efektivitas pencapaian hasil terhadap rencana. Akuntabilitas kerja yang merupakan garda menuju good governance berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Yang pertama, sistem pengendalian INSTEM atau CPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, kualitas software SIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah soleha. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mendorong instansi fokus pada pencapaian sasaran. Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan indikator kinerja. Indikator kinerja berupa: yang pertama ada hal atau outcome, bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output atau keluaran atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, keluaran atau output, bagaimana produk dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program berdasarkan input masukan yang digunakan. Standar bagi dasar melakukan evaluasi kinerja adalah: yang pertama ada ketaatan, berkaitan dengan upaya audit dengan mempertanyakan sejauh mana transaksi oleh pemerintah telah sejalan atau sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada efisiensi, berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tingkat produktivitas optimum atas dasar sumber daya yang telah digunakan. Yang ketiga ada efektivitas, berkaitan dengan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan kebijakan atas dasar pemanfaatan sumber daya publik. Hasil evaluasi kinerja diharapkan dapat memberikan feedback untuk: yang pertama, meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi ke arah yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. Yang ketiga, memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan. Yang keempat, peningkatan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia. Yang kelima, sebagai dasar peningkatan mutu informasi yang mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi. Dan yang terakhir, mengarahkan pada sasaran dan tujuan organisasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.